Halo, hari ini kita akan membahas mengenai Jacobi dan Gauss-Seidel. Ini video pertama saya memuat catatan kode yang paling rapi ya. Biasanya saya hanya mencatat kode-kode yang utama saja. Karena kemarin ada permintaan sampai akhirnya rapinya itu gimana, jadi saya buat aja sampai rapi. Tapi kalian tetap aja harus ngetik sendiri ya, karena saya tidak akan kasih script.py-nya. Tinggal diketik dari sini kok, jadi biar kalian terbiasa mengetik kode. Nah, Jacobi dan Gauss-Seidel ini, saya gunakan rumus nomor 1 dulu, exercise nomor 1 dulu. Kenapa? Karena ini exercise yang ada hasilnya. Jadi saya gunakan untuk membangun nanti model Jacobi dan Seidelnya dulu, fungsinya dulu yang saya bangun. Barulah kemudian saya akan selesaikan persamaan yang kedua dan ketiga juga. Oke, dengan persamaan seperti ini, apa yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan? Yang pertama bisa kalian gunakan hal yang naif. Jadi kalian sudah transformasi sendiri, kemudian loopnya hanya menggunakan iterasinya saja. Ini tinggal dimasukkan aja rumus yang udah kalian transformasi. Kemudian x0-nya barulah kalian ganti setelah semua ini dieksekusi. Artinya apa? Artinya x0 yang digunakan dalam eksekusi x2 ini masih x0 yang sama dengan x0 yang digunakan untuk mengeksekusi x1. Oke, kalau misalnya Gauss-Seidel, dia kan seharusnya sudah berubah. Contohnya di sini x1 itu sudah menghasilkan nilai nilai barunya ini kemudian dimasukkan ke sini. Harusnya seperti itu. Tapi karena ini Jacobi, semuanya dieksekusi sesuai dengan x0 yang ini. Kemudian barulah kita print. Kenapa saya pakai 0 ya? Karena itu gampang, paling gampang sih. Nanti terakhir kalau saya sudah mengeksekusi nomor 1, barulah saya nanti bisa ganti. Yang penting ketika saya nolkan, oh ternyata dia mau jalan gitu. Oke, ini naifnya. Kemudian Gauss-Seidel ini tidak perlu saya buatkan variabel baru lagi, jadi langsung aja saya ganti x0 0 itu langsung aja saya ganti ke x0 yang sudah dihasilkan di sini, sehingga x0 0 yang ada di sini ini adalah hasil persamaan yang di sini. Jadi langsung diganti. Oke, jadi kalau kalian misalnya lihat sekilas, kode yang dihasilkan menggunakan metode Gauss-Seidel ini lebih pendek dibandingkan dengan kode yang dihasilkan menggunakan Jacobi. Oke, kalau misalnya di study itu kan naif ya. Nah, tahap kedua yang perlu dilakukan adalah dengan merumuskan ini menjadi sebuah matriks. Yaitu ini, 5, min 2, 3, dan seterusnya. Di sini kita rumuskan sebagai matriks yang menyesuaikan di sini. Kenapa? Karena nanti kita akan transformasi persamaannya menggunakan metode yang sedikit mirip dengan Gauss yang ketika dia menyelesaikan persamaannya dengan backpropagation di tahap kedua gitu. Jadi kita gunakan yang mirip dengan backpropagation itu, tapi kita modifikasi sedikit mengingat metode ini berbeda tentunya dengan metode yang Gauss naif. Oke. Kita lanjut, selanjutnya kita akan gunakan matriks ini untuk menyelesaikan persamaan. Oke. Nah, loop pertama, ini kan contoh matriks yang saya gunakan ya. Jadi nanti penyelesaian baik Seidel maupun Jacobi itu akan dihasilkan dengan menggunakan dua loop. Loop yang pertama itu terkait dengan baris. Ini baris pertama, kemudian dia akan menuju ke baris kedua, dan kemudian dia akan menuju ke baris ketiga. Artinya apa? Kita akan eksekusi yang ini dulu, persamaan ini dulu, kemudian persamaan yang kedua, kemudian persamaan yang ketiga. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan membagi seluruhnya menggunakan 5. Artinya, kalau di sini dia 1,1, kita akan mencari yang X1. Oke? Untuk mencari yang X1, dia harus dibagi dulu seluruh matriks ini menggunakan 5. Oke. Jadi kalian anggap aja kalau dalam matematika X1 ini dipindahkan ke ke ruas yang lain, misalnya dia X1 ini harusnya di ruas di kanan, kita akan pindahkan ke ruas kiri, kemudian sisanya variabel yang lain termasuk nilai yang tidak ada variabelnya itu kita pindahkan ke kanan, dan kita akan bagi dengan X1 itu sendiri. Jadi indeks dari X1 itu 5, kita akan bagi semuanya dengan 5.
Begitu pula dengan indeks yang kedua, yaitu di sini. Dia di persamaan kedua kita akan mencari X2 sehingga semua variabel lainnya itu akan dibagi menggunakan 9 atau A22 yang ini A11 kalau dalam matriks ya. Kemudian begitu pula yang ketiga, A33 akan digunakan untuk membagi persamaan yang ketiga karena kita akan mencari X3. Itu loop yang pertama. Loop yang kedua, sebelum kita menuju ke loop yang kedua, loop ini saya kasih J karena I akan saya gunakan untuk for iterasi, oke? Jadi J ini akan mewakili jumlah baris. Jadi kalau di sini barisnya ada 3, dia akan menjadi 3. Tapi kalau misalnya barisnya ada 4, misalnya persamaannya ada sampai X4 gitu, dia akan mengambil 4 baris. Jadi J sama dengan 4. Kalau ini kan J sama dengan 3. Oke, loop yang kedua itu adalah loop yang berkaitan dengan posisi kolom. Oke, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kolom keempat nanti akan mengikuti saja perhitungan yang terjadi pada matriks yang utama, yang ini. Oke, nanti dia nilainya akan berubah sesuai dengan perhitungan di sini. Oke, apa yang akan dilakukan? Yang pertama, sebelum itu, yang pertama kita akan menjumlahkan. Jadi min 2 itu kita jumlahkan dengan ini, 3 itu kita jumlahkan dengan ini, oke? Jadi 3 ini kita kalikan, jadi min 2 kali X2, 3 kali X3, kemudian itu dibawa ke sini sehingga menjadi minus, sehingga min 1 yang angka yang di sini akan mengurangkan min 2, min 3 ini dikalikan X2 dan X3, oke? Jadi dia mentransformasi sendiri persamaannya. Kalian tidak perlu pusing, dia akan mentransformasi sendiri persamaannya. Nah, ini untuk memudahkan pemrograman, saya akan menghitung seluruh baris di sini, jadi satu baris di sini dengan per kolomnya, jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, itu semuanya akan saya hitung. Akan tetapi, saya akan skip yang pertama. Kenapa saya skip? Di sini dia sudah membaginya dan yang kita cari adalah X1, jadi X1 ini tidak perlu kita hitung. Ini akan menjadi min 1 dikurangi min 2 kali X2 dikurangi 3 kali X3. Kemudian semuanya itu dibagi dengan 5. Seperti itu caranya. Oke. Di sini untuk yang kedua dia akan men-skip yang X2. Ini akan men-skip yang X3 karena itu yang akan kita cari. Oke, biar nggak bingung, ini dia K akan mengikuti kolom. Umumnya, penyelesaian sistem equation ini, dia baris dan kolomnya sama untuk di matriks utama. Matriks utama ini pasti dia 3 kali 3, sehingga kita akan menggunakan ke kolom number dari matriks utama ini 3 juga. Jadi saya hanya akan menggunakan satu indeks, yaitu indeks row numbers yang nanti saya gunakan sebagai baris, di mana ini akan juga berlaku kepada loop yang kedua. Dengan menyesuaikan, kita harus men-skip X yang kita cari. Oke, prosesnya sekarang. Pertama, kita lihat proses di baris pertama. Jadi loop pertama kita sudah masuk ke baris pertama. Kita langsung bagi dengan 5. Oke? Kemudian loop ini pasti dia akan langsung masuk ke loop kedua. Nah, kita cek apakah baris pertama itu sama dengan diagonal. Dia karena kita baris pertama, jadi kolomnya pertama juga iya. Kalau iya, dia di skip. Dia tidak dilakukan perhitungan, jadi continue kalau dalam Python. Kemudian yang ini kita lakukan perhitungan, oke, kita hitung, kita jumlahkan dengan yang ini. Selanjutnya jumlah di sini akan mengurangi total dari di sini, oke. Jadi yang di sini nanti biasanya saya ambil di luar loop, jadi di luar loop saya langsung masukkan min 1. Kemudian saya kurangkan, saya loop di sini 2 dan 3 ini saya loop, saya langsung kurangkan hasil di sini dengan hasil yang di sini, oke. Kemudian setelah itu selesai, kita akan masuk ke baris kedua. Baris kedua, kita langsung bagi dengan 9. Kemudian, apakah min 3 ini dia termasuk diagonal? Karena tidak, dia akan dieksekusi, jadi min 3 langsung kali X1. Apakah 9 ini termasuk diagonal? Iya, jadi dia tidak dieksekusi, skip. Kemudian, apakah 1 ini termasuk diagonal? Tidak, dia akan dieksekusi dengan X3.
Selanjutnya 2 akan mengurangi hasil dari penjumlahan yang tadi, dari min 3 dan 1 yang dikalikan dengan X2 dan X3 ini. Oke. Kemudian yang terakhir, ini adalah baris ketiga, sehingga dia dibagi min 7. Kemudian seperti biasa, apakah 2 itu diagonal? Bukan, kita eksekusi. Kemudian kita jumlahkan dengan ini. Yang terakhir, min 7 di skip. Dan 3 kita kurangkan dengan jumlahnya. Ini juga yang saya lakukan untuk Gauss-Seidel. Untuk Gauss-Naif. Tapi tidak ada skip di sini. Karena untuk Gauss-Naif itu semuanya kan jadi 0 udah ya, lower triangularnya. Jadinya tidak perlu di skip lagi. Tapi di sini kita perlu skip untuk bagian yang kita cari. Oke, selanjutnya adalah Python coding. Tapi karena video saya ini sudah cukup berat, sehingga saya gunakan video berikutnya untuk membahas Python coding. Silahkan masuk ke video berikutnya.